Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Bersama kami lagi dari KPP Pertama Lubuk Linggau dalam Paling Podcast. Pajak Linggau Podcast. Emang boleh podcast itu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, agak sedikit berbeda podcast pada sore hari ini. Ini kita lakukan juga secara siaran langsung di Instagram ya teman-teman. Ya, ada di Instagram dan ada di kamera juga. Ya, agar apa? Agar lebih interaktif saja supaya barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, bertanya langsung gitu ya. Boleh silakan karena pembahasan kita pada sore hari ini sepertinya cukup menarik. Komedi candai gitu. Karena kita tidak pernah serius sesungguhnya, karena kita serius hanya saat mengamankan penerimaan negara. Baik, tepuk tangan kita semua. Apakah kawan pajak sudah lupa? Perkenalkan lagi, nama saya Fatih, biasa dipanggil Opet, dan kita telah kedatangan 2 tamu istimewa pada sore hari ini, yaitu silakan perkenalkan dirinya. Saya Febro Aka Kezan, biasa panggil Aka aja. Oke, Saya Taufik Dwi Ramadan, biasa dipanggil Taufik aja juga. katanya dipanggil Bebek. Baik, kita sore ini mau ngapain nih teman-teman? Kita kebetulan nih sore ini kita akan membahas isu yang lagi hangat banget nih kayaknya Mas Opet nih. Yang itu ya, yang triliunan-triliunan itu. Bukan. Terlalu berbahaya. Ngeri. Berbahaya. Oh, atau yang ini, sebuah keluarga menyanyi setelah final Indonesia Filipina. Iya lagi itu pada saat tadi malam. Bukan ya? Iya, saya tidak ikut-ikut. Ya, kita akan membahas tentang CITES ya. CITES siap atau konteks gitu ya. Baik, CITES itu sendiri kepanjangannya mungkin boleh saya sampaikan ya. Adalah Cortex Administration System ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, apakah itu? Bentuk makanan seperti apakah itu? Ini akan kita kupas di kesempatan kali ini bersama 2 narasumber kita, yang keduanya merupakan asisten penyuluh pajak paling terkenal di Lubuk Linggau. Karena cuma itu adanya. Tidak banyak saingan ya. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya sore hari ini teman-teman? Alhamdulillah biasa Mas Opet. Tampak wajah-wajah bahagia ya. Selalu ceria, selalu bahagia. Kita akan pantun dulu sebelum kita mulai ya. Pergi ke waterfall naik beca. Cakep. Pulangnya ke tos mau beli es. Artinya. Halo kawan pajak, selamat menonton Paling Podcast. Gak ada kerjaan juga podcast lagi, gak ada. Tadi udah. Cukup sekali aja. Sama sekali di akhir udah. Nah, tadi kan kita udah jelasin juga apa itu CITES secara kepanjangannya. Nah, boleh mungkin secara singkat dijelaskan apa sih sebenarnya dimaksud dengan CITES itu? Silakan. Siapa yang berhasil menjawab akan saya berikan sayembara ya. Cepet-cepetan. Baik, silakan. Kalau CITES tadi ya, Cortex Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Itu sebenarnya sih merupakan program pajak yang terbaru dan paling mutakhir yang akan kita launching dalam waktu dekat, yang akan mengumpulkan semua sistem kita yang semua bertebaran di macam-macam itu dikumpulkan dalam satu sistem yang akan mempermudah baik dari sisi DJP-nya sebagai pengelola pajaknya dan wajib pajak nanti yang akan menjalankan aplikasinya juga. Gitu. Oke, sebentar dulu Mas Dwi. Ini Mas Dwi ya. Diganti tadi Bebek. Iya. Kalau dipanggil Bebek agak bahaya. Iya juga. Ini kan tadi disampaikan bahwa sistem ini berlaku untuk 2 belah pihak, wajib pajak dan kita sebagai pegawai pajak gitu kan. Kok bisa ya? Keren banget ya. Dari namanya aja udah beda-beda tuh. Ada siap, ada Cortex. Ini maksudnya gimana ini? Kalau dulu kan ibaratnya DJP online itu hanya untuk wajib pajak ya. Betul. Ini apakah semuanya gabung atau gimana? Oke, jadi gini Kak Opet ya. Oke. Ini saya disclaimer dulu ya sebelumnya untuk kawan pajak semuanya. Apa yang kami sampaikan nantinya ini masih bakal sangat mungkin berubah nih kawan pajak dengan versi final release-nya nanti ya. Kan ini belum final ya? Betul, karena sekarang ini CITES ini masih tahap pengembangan, begitupun juga ketentuan perpajakan itu kan masih sangat bisa berubah nih nanti ya kawan pajak ya. Untuk itu apa yang kami sampaikan nanti dan juga apa final release dari aplikasinya itu kemungkinan masih bakal sangat bisa untuk berubah. Dan juga untuk masalah nama branding nih tadi Kak Opet ya. Nama branding ada yang tadi disebut CITES, ada siap ya. Siap. Itu masih
sangat bisa dapat berubah juga Kak Opet. Bisa jadi dipilihnya nanti salah satu dari kedua nama tersebut. Ya. Bisa jadi juga nanti Sangat bakal berbeda nama sama sekali. lain ya, nama lain yang digunakan nanti untuk nama branding dari aplikasi perpajakan yang baru nantinya. Jadi harap ditunggu aja ya kawan pajak ya, final release-nya gimana nantinya. Oh, jadi sebenarnya yang akan kita bicarakan ini mungkin hanya spoilernya aja ya. Gambaran-gambarannya. Tapi kenapa nih kita udah mulai ngomonginnya dari sekarang? Kenapa wajib pajak atau kawan pajak semua ini perlu tahu soal CITAS ini? Mungkin bisa dijelasin. Saya aja lah ya, coba ya. Boleh. Sebenarnya sih biar teman-teman wajib pajak pada aware dulu bahwa nanti akan ada aplikasi baru. Jadi nanti kalau ada aplikasi baru nggak kaget gitu. Misalnya aplikasi yang lama kok tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi gitu. Maksudnya karena kita sudah bermigrasi ke aplikasi yang baru. Sama silakan teman-teman semua yang belum mempersiapkan diri, silakan mempersiapkan dirinya. Misalnya kayak kemarin untuk yang orang pribadi kita ada program pemadanan NIK dan NPWP. Silakan untuk yang belum dipadankan dulu NIK dan NPWP-nya. Kalau masih ada data-data lain yang belum sesuai, silahkan ajukan perubahan data agar menjadi lebih sesuai dengan data yang terbaru dan terupdate. Gitu sih kurang lebih. Oh, jadi semuanya nanti akan berubah sistemnya. Betul, Mas Obed. Karena nanti kan yang laporan di situ mungkin kalau yang sebelumnya kita lapor masih pakai DJP online, web e-faktur, dengan sistem yang baru kan mungkin akan dikumpulkan jadi satu tuh. Takutnya nanti wajib pajak belum update pemadanan NIK, dia jadi nggak bisa pakai tuh aplikasi yang baru. Kacau juga ya? Iya, laporan jadi telat, pembayaran jadi telat, takutnya kena denda kena sanksi jadinya. Gawat itu kalau gitu Mas Dwi. Iya. Kalau misalnya tahu nih, biasanya kan masuk DJP online, aku mau setor pajak misalnya kan, terus aku buat billing, ternyata nggak bisa. Iya. Nah, terus itu gimana jadinya biar itu nggak terjadi sama teman-teman kita semua nih? Maka dengan itu juga nih Kak Opet, kita adakan acara kita sore hari ini. Oh gitu. Biar teman-teman kawan pajak semuanya kita spill nih gimana nantinya perubahan yang terjadi di sistem administrasi perpajakan. Supaya teman-teman nggak kaget juga nih nanti kalau udah berubah, tahu-tahu udah berubah aja nih. Jadi kita jelaskan dulu sebelum sistem administrasi perpajakan yang barunya mulai dijalankan. Nah, Kak Aka dan Mas Dwi ya, ini kan sebenarnya kan sistem yang dipunya sekarang oleh DJP ini kan sebenarnya udah cukup baik ya. Maksudnya DJP online itu kan sudah familiar sekali ya kawan pajak semua. Betul. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa dibuat suatu sistem inti yang baru seperti ini ya? Oke, jadi kalau untuk latar belakangnya Kak Opet ya. Jadi sebagai informasi aja kawan pajak, sistem administrasi perpajakan yang berlaku saat ini itu udah mulai digunakan sejak 15 tahun yang lalu nih. Mulus. Iya. Udah lulus SMA ya? Itu kalau anak sekolah ya, kelas 1 SMA. Bahkan teman-teman yang mungkin ikut live IG kita sekarang ini mungkin 15 tahun yang lalu Instagram belum ada nih Kak Opet. Iya, belum ada Instagram. Masih Friendster, MySpace. Wah, tahun umur dong. Saya nggak tahu ya, kebetulan saya langsung lahir tahu-tahu Instagram aja. Nggak gitu. Jadi karena sistemnya itu udah outdated lah istilahnya di perkembangan teknologi ya Mas Opet ya. Dimana udah nggak bisa mengikuti lagi nih perkembangan zaman. Jadinya sistem administrasi perpajakan yang saat ini berlaku itu kalau misalnya kita pada saat lapor SPT tahunan kan sistemnya sering error dan sebagainya, itu salah satu dampaknya juga nih Mas Opet. Aplikasinya itu udah nggak bisa lagi menahan beban aksesnya untuk sekarang. Jadi sehingga dengan pembaruan sistem administrasi yang baru ini dihadapkan nantinya kawan pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu dapat menggunakan aplikasinya dengan aplikasi yang lebih responsif, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Iya sih, sebenarnya mungkin juga mempertimbangkan faktor keamanannya juga ya. Itu salah satunya juga keamanan. Mungkin tidak ada update-update lagi kan. Kayak mungkin kalau kawan pajak ada yang masih menggunakan terakhir ISPT 21 kan, itu dari zamannya Nabi Nuh kayaknya. Lama, lumayan lama itu. Sudah tidak ada update. Sebelum Indonesia merdeka kalau nggak salah sudah. Jadi DJP-nya belum ada juga sih itu. Tapi aplikasinya udah ada. Maksudnya itu sudah terlalu lama kan, sehingga akhirnya kan kemudian digantikan dengan menggunakan e-Bupot kan. Betul. Nah, karena kita juga nggak bisa menahan laju perkembangan teknologi ya, Kak Opet ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi itu dengan cara beradaptasi. Dan ini salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk beradaptasi dengan teknologi. Iya, apalagi sekarang semua udah mobile kan. Betul. Jadi ngomong-ngomong ini berarti apakah semuanya nanti akan pindah ke sana atau hanya 1-2 proses bisnis saja? Kan seperti yang kita tahu sebenarnya proses bisnis di DJP ini kan banyak ya. Betul. Nah, gimana tolong dijelaskan proses bisnis apa saja tuh yang akan masuk ke CITAS kira-kira? Baik.
sebenarnya kalau sistemnya tadi benar Mas Sopet ya, proses bisnisnya ada banyak kita. Kurang lebih yang akan masuk ke Cortex ini sudah dikumpulkan, dikelompokkan menjadi kurang lebih 21 kelompok bisnis gitu ya. Proses bisnisnya kurang lebih 21, tapi itu kan dibagi dua tuh, sebagian untuk DJP, sebagian untuk wajib pajak. Sedangkan yang untuk wajib pajak itu kurang lebih ada 5 proses bisnis yang secara besar ya. Ada 5 proses bisnis, yaitu probis registrasi atau pendaftaran NPWP, pembayaran, pelaporan SPT, layanan perpajakan, dan taxpayer akun manajemen atau TAM. Oh, oke. Kalau selama ini kan kalau mau buat NPWP kan itu pakai IREC ya. Betul, aplikasi ini lagi ya IREC. Pakai HP segala macam. Nah kan kendalanya tuh ada beberapa kayak service provider kan menggunakan OTP ya. Service provider yang belum disupportnya. Kalau boleh dijelaskan apa bedanya dengan Citas nanti? Bolehkah sedikit dijelaskan probis registrasi kalau pakai Citas apakah tetap sama seperti IREC atau gimana? Tentu saja ada sedikit perbedaan ya Mas Opet ya. Di mana diharapkannya nanti pada saat Citas ini mulai digulirkan, nantinya kawan pajak dalam melakukan proses bisnis pendaftaran itu akan menjadi lebih mudah. Yang pertama tentu saja itu pada saat pendaftaran NPWP, kemudian pengukuhan PKP, baik itu penghapusan NPWP, kemudian pencabutan PKP, perubahan data itu diharapkan nanti dapat dilakukan melalui sistem semua nih Kak Opet. Nah, Direktur Jenderal Pajak sendiri nantinya akan membuka multi layanan namanya nih, layanan dari berbagai jenis media, yang mana Direktur Jenderal Pajak sendiri menyingkatnya dengan 3C ya, klik, counter, and call. Klik counter call ya, 3C. Ya, DC, 3C. Klik ya, misalnya kita main handphone gitu tinggal dipencet-pencet aja. Nantinya menggunakan layanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, kemudian call itu dengan menghubungi call center resmi di 1.500-200. Kemudian counter ya seperti biasa Kopet ya, di loket yang disediakan datang langsung ke kantor, di kantor pelayanan pajak ataupun kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Nah, selain itu juga nantinya bakal ada yang namanya taxpayer portal nih Kak Opet. Di mana taxpayer portal ini juga nantinya digunakan sebagai pengganti kalau misalnya sekarang itu kita bikin NPWP ada yang namanya aplikasi IREC nih, e-registration, betul. Nah, nantinya akan digantikan dengan taxpayer portal. Taxpayer portal, oke. Apakah ini semacam portal di depan rumahnya wajib pajak? Bisa pindah-pindah lokasi ya? Nah, jadi taxpayer portal ini nantinya sebagai satu aplikasi terpusat nih dari berbagai macam layanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan berbagai macam aplikasi nantinya dipusatkan di taxpayer portal ini. Oh gitu. Kalau selama ini kan kita tahu ada DJP online, ada web akun, ya dan sebagainya. Nah, nantinya diharapkan bakal terpusat di taxpayer portal ini. Apakah cuma khusus pendaftaran aja? Atau selain itu probis registrasinya mencakup yang lain juga? Kayak sekarang contohnya misalnya kayak misalkan mau daftar PKP atau mau pencabutan PKP atau mau NE, itu kan prosesnya kan kalau saya lihat tadi ya kayaknya kan akan ada omnichannel ya namanya. Taxpayer portal kan ibaratnya kan. Kalau selama ini kan kayak permohonan NE, kemudian pendaftaran PKP kan harus datang langsung tuh. Apakah nantinya bisa melalui taxpayer portal ini tadi kan ini pasti sangat membantu sekali. Karena diharapkan ya nanti kedepannya bakal seperti itu kemungkinan Mas Opet. Tentu saja nanti untuk perkembangan selanjutnya bakal bertahap kemungkinannya mungkin untuk yang pendaftaran NPWP terlebih dahulu, kemudian pengukuhan PKP dan selanjutnya nanti. Namun diharapkan hasil akhirnya nanti untuk seluruh permohonan administrasi dapat dilakukan secara omnichannel dari klik, call dan juga counter tadi. Ini kalau saya membayangkan tadi kan taxpayer portal. Kalau kita bicara portal artinya kan itu gerbang ya. Artinya apakah nanti semua proses bisnis yang ada di DJP termasuk lapor SPT itu masuk ke satu portal itu juga atau sama kayak sekarang nih kayak tadi daftar di IREC kemudian lapor di DJP online misalnya gitu. Apakah ke satu itu atau gimana? Ya, jadi kita mungkin saatnya mengatakan say goodbye lah ya ke DJP online. Karena nantinya teman pajak untuk pelaporan SPT tahunan juga bakal dapat dilakukan di taxpayer portal, nggak di DJP online lagi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman produksi ya. Oke.
Kebetulan kita banyak teman-teman produksi di sini. Rame, ada Rame ya. 17. Ya, sebenarnya Nah, sebenarnya cuma 2. Yang 15 penonton bayaran. Tidak. Ini semua teman-teman kita tim produksi ya. Oh, jadi say goodbye to DJP online berarti tapi tunggu teks citasnya launching dulu berarti ya. Kita juga Setelah launching jangan mungkin nanti nggak pakai lagi DJP online. Oh gitu. Kemudian selama ini nih kalau kita bilang goodbye DJP online, kan kita buat billing tuh melalui DJP online. Terus gimana ceritanya? Betul, berarti karena semuanya harusnya dipindahkan ya Mas Oped ya. Jadi satu tempat, portal pembayarannya misalnya ya. Untuk probis pembayaran nanti akan kumpul juga di Citas tadi atau Siap tadi. Kumpul di situ, nanti kita ada beberapa program baru Mas Oped. Itu program barunya misalnya nanti bisa bikin satu billing untuk multi pajak. Multi pajak? Iya, misalnya kayak SPT unifikasi kan banyak ya pajaknya Mas Oped ya. Iya, 23, 23 ya betul. 23 pun beda-beda ya, satu jasa betul, masa ada ya, di situ semua. Nanti akan dikumpulkan di situ, kurang bayarnya berapa dibuat dalam satu billing aja nanti ke depannya. Jadi nggak perlu wajib pajak kan ini as is-nya ya, itu sekarang terjadi itu kan ketika kita buat billing kadang-kadang kan kita tuh agak suka bingung ya. Ini oke lah, ini aku bayar PPN misalnya. Cuman itu dari kalau kita klik ketika buat billing mungkin kawan pajak juga yang masang kan dari 100 sampai ke 900 sampai 930. Dan kode jenis torannya ya. Ini makanya kawan-kawan pajak ini suka ya namanya manusia mungkin nggak tahu atau mungkin lupa atau salah klik, salah setor kan akhirnya kan. Nah nanti ke depannya Mas Oped kalau kita sudah pakai aplikasi yang baru ini kan seperti kalau sekarang mungkin di e-Bupot ya unifikasi itu tadi ya. Begitu kita sudah buat bukti potongnya sudah benar sesuai dengan tujuannya misalnya untuk jasa 23 jasa nanti kan 411 124 104 untuk yang sewa 411 124 100 nanti dia akan membuat bukti potong sendiri tuh Mas Oped. Nah, nanti billingnya akan dibuat jadi satu aja cukup satu kali pembayaran akan memecah sendiri untuk masing-masing pajaknya. Keren dari sistemnya. Gitu. Jadi nggak repot tinggal klik. Betul. Misalnya aku bulan ini bayar 21 kemudian PPN juga bayar PPh 4 ayat 2 untuk UMKM satu aja tuh. Dalam satu billing aja. Gokil, keren, tepuk tangan lagi. Keren banget. Selain itu juga Mas Oped misalnya nih ada surat tagihan pajak atau apa, itu akan muncul juga otomatis itu Mas Oped. Surat tagihan pajak? Ya, betul, pada tagihan pajaknya muncul di situ. Kalau kita mau bayar udah siap bayar pun billingnya langsung bisa di-create dari situ Mas Oped otomatis. Jadi tidak mungkin salah kode, tidak mungkin salah nomor tagihan, langsung diklik aja langsung dibuatkan billingnya dari situ Mas Oped. Nah, terus gini nih, aku penasaran juga nih, kan kalau sekarang nih di marketplace ya, di marketplace kan kita juga zaman kan udah maju ya teman-teman ya. Penggunaan uang cash atau kartu debit sama kartu kredit pun udah jarang. Semua kan digital semua kan. Ada yang pakai e-money kayak titik-titik pay. Kan tidak ada sponsor ya, tidak boleh kita sebut namanya ya kan. Atau titik-titik phone misalnya. Atau titik-titik ana misalnya. Nah itu kan ada yang namanya kayak kita bayar terus jadi deposit kan. Terus uang digital ya Mas. Iya, apakah kabarnya nih saya dengar katanya tuh bisa kayak gitu juga nanti. Betul, kedepannya nanti di portal pembayaran ini, di probis pembayaran, kita bisa deposit dulu Mas Oped terkait pembayarannya. Jadi nanti kita masukkan dulu dalam deposit kita, menjadi saldo kita nanti ketika ada pembayaran pajak, tadi ya seperti buat billing tadi, langsung aja pembayaran dari kurangin saldo aja Ih, gitu. Keren. Oh berarti sebentar nih kalau kurangin saldo, apakah kalau misalnya saya lebih bayar nih, kemudian saya minta restitusi atau apa, itu bisa masuk ke situ? Betul, jadi kalau kita restitusi, kalau dulu kan diminta rekening tuh, masuk rekening, terus dari rekening lagi mau dibayar pajak lagi kan duitnya kan, mending langsung didepositin aja gitu Mas Oped, masuk deposit aja, udah nanti ke depannya bisa dipakai lagi untuk bayar pajak berikutnya gitu Mas Oped. Oh mantap. Kenapa Mas Febro? Oh ini memang tim kita memang agak ini ya. Newbie kan, maafkan. Matiin wifi-nya. Oh iya. Iya, meskipun masalah. Siap, oke. Jalan lagi, connecting. Aman lagi. Mantap. Kita kembali setelah pesan-pesan tadi. Ya, mungkin bagi kawan-kawan yang ada di podcast bingung kenapa tadi ada sedikit kendala teknis dengan live Instagram kita. Kalau teman-teman di live Instagram bingung kenapa ada tangan, itulah kendalanya. Tidak apa-apa. Kita kembali. Tadi kita sudah membahas 2 probis ya, registrasi dan pembayaran. Nah, tadi sempat disebut tentang taxpayer account management.
Itu makanan macam apa sih sebenarnya? Mohon dong dijelaskan. Taxpayer account management. Itu agak susah Mas Opet. Ya, bahasa Indonesianya apa tuh? Nah, taxpayer account management itu seakan-akan Probis yang untuk menampilkan informasi profil wajib pajak secara lengkap, komprehensif dan real time Mas Opet. Jadi itu nanti mengumpulkan data-data wajib pajak, termasuk nanti akan bisa membuatkan semacam buku besar yang memuat nanti transaksi-transaksi yang udah dilakukan wajib pajak. Misalnya ada transaksi PPN, jual beli PKPM-nya mungkin, atau bukti potongnya gitu Mas Opet. Nanti bisa direkap dari situ dia. Jadi dia bisa lihat history juga ya berarti ya. Oke. Ini udah keren, bayar udah keren. Tax account management dengan general ledger-nya tadi udah keren. Kalau pelaporan gimana? Oke, seperti yang kita tahu kan untuk kewajiban perpajakan ini biasa kita singkat itu daftar hitung bayar lapor ya. Ya, DHBL. Daftar tadi udah kita jelasin. Hitung untuk bayarnya tadi udah jelasin juga ya sama Mas Taufik juga. Kemudian untuk pelaporannya, sebagaimana kita tahu, kalau sekarang ya pelaporannya itu kan ada berbagai macam SPT nih. Yes, betul berbagai sekali. macam SPT, di mana pelaporan misalnya untuk masa PPN dilakukan di web e-faktur gitu. Benar, terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah. SPT tahunan DJP online, Bupot DJP online. PPN lain sendiri memang. Ya, lain sendiri. E-faktur. Ya. Nah, nanti ya diharapkan setelah berlakunya cerita ini atau konteks ini, untuk pelaporannya itu terpusat di satu aplikasi saja nih Kak Opet. Di satu aplikasi melalui yang namanya Taxpayer Portal tadi. TP Portal tadi, oke. Dan juga selain itu juga untuk pelaporan PPN, pembuatan faktur juga diharapkannya juga nanti melalui web based juga nih Kak Opet. Oh, faktur nggak lagi pakai aplikasi faktur? Diharapkannya seperti itu nanti. Gokil, keren itu. Sama kayak sebelumnya kalau untuk pelaporan PPh pemotongan pemungutan kan ada ISPT namanya, ISPT pasal 21, 4 ayat 2 dan sebagainya itu udah dialihkan ke e-Bupot ya web based. Nah, untuk yang e-faktur juga nanti diharapkan seperti itu juga nih. Oke. Kemudian yang perubahan kedua terkait dengan pelaporan ini itu untuk pelaporan SPT bagi orang pribadi. Kalau orang pribadi kan selama ini yang kita ketahui ada 3 jenis ya. Untuk usahawan SPT 1770 yang dilaporkan melalui e-form. Ya. Kemudian ada untuk bagi karyawan yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta dan dari satu pemberi kerja itu SPT 1770 SS ya yang dilaporkan melalui e-filing. Kemudian ada SPT 1770S bagi karyawan yang memiliki penghasilan bruto di atas 60 juta dan atau memiliki penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja. Nah, untuk yang kedepannya nanti diharapkan hanya ada satu jenis SPT bagi orang pribadi, di mana yang kita input pun ataupun layar yang muncul nantinya isian yang harus diisi oleh wajib pajak itu berbeda tergantung dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul nantinya yang udah dijawab dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak pun dihadapkan nggak bingung nih harus ngisi ini lampiran ini diisi atau enggak ya, lampiran 3 diisi atau enggak ya. Nanti menyesuaikan nih dengan wajib pajaknya itu penghasilannya, sumber penghasilannya dari mana, penghasilannya berapa, sehingga nanti diharapkan pelaporan SPT-nya menjadi lebih simpel dan juga tentunya dapat dilakukan melalui Taxpayer Portal tadi dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu ada juga yang namanya SPT Pre-populated. Nah, kalau misalnya teman-teman PKP nih ya, pengusaha penambah pajak biasa lapor melalui web faktur pasti udah tahu ya. Udah tahu ya pre-populated pajak masukan dan sebagainya. Nah, untuk yang teman-teman yang melaporkan SPT tahunan kan bila mana ada dipotong PPh pasal 23, pasal 22, pasal 21 dan sebagainya kan selama ini harus menginput manual ya. Nah, itu mungkin agak repot tuh menginput satu-satu secara manual. Kedepannya nanti dihadapkan untuk pemotongan yang sudah dilakukan pelaporan oleh pihak pemotongan atau pemungut tersebut bakal otomatis dapat ditarik datanya melalui pelaporan SPT di Taxpayer Account Management. Karena kan biasanya itu yang paling repot ya. Kita misalkan kalau punya bukti potong yang cukup banyak, misalnya kan kita mau input nomor bukti potongnya, tanggalnya, lagi gitu kan. DPP, pajaknya. Betul. Sementara kalau kita nggak klaim, kita nggak input, kita nggak bisa klaim kan. Kredit pajaknya sayang ya Mas. Sayang. Memang bagus banget ya kalau memang bisa pre-populated semua. Nah ini kan tadi tentang pelaporan. Kemudian, aku penasaran nih, gimana kalau selama ini juga PBK. Kalau yang salah setor. Kalau yang salah setor itu kan bisa dipindahkan melalui pemindah bukuan ya. Betul. Nah pemindah bukuan ini kan selama ini kebanyakan
memang sudah ada yang mencoba IPBK, cuman kan IPBK ini masih belum maksimal ya, belum bisa mencakup keseluruhan tuh. Masih kebanyakan wajib pajak di wilayah kerja kita itu datang secara langsung ke counter untuk melakukan PBK. Itu nantinya gimana? Bisa dari TP Portal ini juga tadi? Ya, tentu saja untuk yang layanan-layanan juga bakal disediakan di Taxpayer Portal ini ya, Mas Sopet ya. Termasuk juga tadi untuk permohonan pemindah bukuan. Kalau sekarang kan udah ada yang namanya IPBK juga ya, walaupun tadi fiturnya masih Fitur terbatas terbatas. banget. Ya, tapi ya tetap Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menambah terus nih fiturnya untuk permohonan pemindah bukuan yang dilakukan secara online. Jadi diharapkan bahkan nantinya pemindah bukuan mungkin bisa melalui call juga nanti. Ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal ada TC tadi kan? Telepon ya? Iya, klik, call dan juga counter. Sehingga wajib pajak juga dapat lebih mudah nih bila mana ingin mendapatkan pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu juga kalau ngomongin tentang layanan nih, Kak Opet ya, nantinya juga bakal ada kalau teman pajak itu akses TP Portalnya atau Taxpayer Portalnya, teman pajak juga bisa mengajukan untuk menghadiri kelas pajak atau meminta narasumber juga. Kalau jadi selama ini kan kita meminta bersurat ya? iya bersurat ya, secara manual itu nanti juga bisa diakses melalui TP Portal dan juga materi-materi edukasi juga bakal disediakan di sana juga nih Kak Opet Seru nantinya. banget berarti. Berarti layanan edukasi juga ada berarti ya? Betul. Keren. Selain itu juga layanan administratif misalnya untuk permintaan surat keterangan fiskal. Atau misalnya nih kayak kemarin tuh yang ada teman-teman kawan pajak yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau apa itu kan membutuhkan surat keterangan ya, semacam keterangan untuk bahwa itu bebas tidak memiliki tunggakan pajak, patuh pemenuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya bagus. Betul. Itu bisa di situ juga Kemungkinan berarti ya. kedepannya bisa kayak gitu, Mas. Oh gitu, keren banget. Termasuk juga teman-teman UMKM nih, Mas Opet, di mana untuk UMKM sendiri kan pengenaan pajaknya itu final ya. Dalam artian tidak ada lagi nantinya kredit pajak yang bisa sebagai kredit pajak gitu ya, nggak dihitung lagi di akhir tahun pada saat pelaporan SPT tahunannya, sehingga pada saat dia bertransaksi dengan pemotongan atau pemungut nantinya bila mana kawan pajak UMKM memiliki surat keterangan PPh final itu nggak dipotong PPh pasal 22 atau pasal 23 lagi, tapi dipotong menggunakan PPh final. Namun syaratnya ya teman-teman atau kawan pajak sekalian ya harus memiliki surat keterangan PPh final namanya. SKET ya, surat keterangan di mana surat keterangannya sendiri dapat diminta secara online juga. Berarti sekaligus juga dengan KSWP juga sama dong? Betul, semuanya bisa di situ Mas Opet. KSWP bisa semua di situ juga ya. Keren banget ya. Ini kalau melihat ini dari tadi ada 21 proses bisnis kan? Betul. Kita baru ngomong 5 aja udah seru banget loh teman-teman. Saya yakin kawan pajak semua juga ini kapan sih Citas ini bisa segera nggak sih? Kita sih berusaha cepat mungkin Mas Opet ya, tapi rencananya insya Allah akan rilis di semester 2 tahun ini. Semester 2 ya? Semester 2 tahun ini, berarti bentar lagi dong? Ya, dari Juli sampai Desember kira-kira akan rilis. Kalau tidak itu ya, kalau nggak ada halangan insya Allah. Kita juga nunggu tunjuk resmi dari kantor pusat kapan rilisnya, tapi insya Allah di semester 2 ini bisa rilis. Ya, cuman juga mungkin boleh nggak kalau kita tuh langsung berharap langsung semuanya jalan gitu atau? Karena sebenarnya kan tadi provinsinya banyak ya Mas Opet ya, sedang dikembangkan juga sekarang. Kita sih berapa yang terbaik ya Mas Opet ya. Kalau misalnya semua sistemnya 21-21-nya kita sih alhamdulillah Mas Opet. Tapi kalau belum bisa pun ibaratnya yang baru rilis baru bisa yang 5 ini atau ada berapa lagi yang bisa rilis itu udah sangat membantu sekali Mas Opet. Betul banget udah ya. Bagus banget itu sebenarnya. Nah ini kalau kita kan saya juga selain pegawai pajak tentu saya juga wajib pajak dong. Betul. Saya kan punya NPWP juga. Betul. Artinya gini, saya pun sebagai wajib pajak, kalau saya bicara sebagai wajib pajak, kira-kira saya bisa langsung akses ke Citas itu kah? Atau ada apa-apa yang perlu saya persiapkan untuk bisa masuk? Karena ini kan sistemnya beda banget ya. Kalau tadi dengan DJP online, dengan yang lain itu gimana kira-kira? Bisa di-spill dikit nggak teman-teman? Mungkin ada satu cara nih, satu langkah nih yang mungkin wajib dilakukan juga ya buat kawan pajak supaya nantinya nggak terhambat nih pada saat transisi dari aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yang lama sama aplikasi yang baru yang Citas ini atau Siap
atau konteks ini, yaitu dengan melakukan pemadanan NIK NPWP teman-teman, sebagaimana yang sering kita gembar-gemborkan ya dari tahun lalu ya, udah Sopet ya. semua. Ya semoga. Masih ada yang belum pemadanan. Aneh kalau masih ada yang belum pemadanan itu aneh, karena ini bahkan di Instagram kita posting terus tentang pemadanan NIK dan NPWP. Iya, bagi kawan pajak misalnya yang belum ya, itu sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri juga ya Mas Sopet ya. Dilakukan di laman DJP online, masuk ke menu profil, kemudian mengisi beberapa data yang diperlukan. Kemudian kalau misalnya statusnya udah valid, itu berarti teman-teman udah bisa masuk ke sistem Direktorat Jenderal Pajak yang baru. Keren. Udah siap ya Mas ke Citas. Udah siap masuk ke Citasnya. Baik. Ini keren banget Citas ini, jadinya nggak sabar pengen cepet Citas ini, menarik sekali. Terima kasih banyak loh udah dijelasin masalah ini. Sebelum kita tutup nih, ini ada di live IG ini ada beberapa nih yang komen-komen, boleh kita sapa-sapa dikit nggak? Boleh. Saya dari atas ya, saya lihat ini ada, jangan disebutin satu-satu, sulit ya. Panjang loh ini, banyak kan. Tadinya 256, sekarang tinggal 7 orang. Aduh, penuh dusta ya. Yang ini sip, pertanyaannya dari yang paling atas. Ada siapa ini? Ilham Aufaduha, backgroundnya tulisannya kok Kajab Rodnap. Kan kameranya mirror, kamera depan saudara. Bercanda terus Mas Isna. Bercanda Mas Isna ini. Nontonnya pakai kaca biar dia lurus lagi. Iya, Mas Ilham ini memang orangnya komedi ya teman-teman ya. Ini biasa ngobrol sama teman-teman penyuluh di sini. Ini keren banget Mas Ilham, semoga sehat selalu ya. Baik, next ini juga ada Swediov. Nah, Swediov tadi join, ini juga baru bertunangan kemarin. Semoga lancar acara pernikahannya. Iya aja ya. Ya. Lalu ada Ralfa 26, menyalakan. Wah, kita agak ngeri kalau menyalain ya. Kantor kita pernah kebakaran soalnya. Agak trauma ya. Jangan sampai menyala lah teman-teman. Baru renovasi loh. Ya, baru jadi loh. Ini lagi bagus-bagus ya gedung kami. Jangan sampai menyala lagi ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian apalah ya. Ada Orin Sihotang. Aduh, Orin Sihotang apa kabarnya? Sehat? Ini juga kawan pajak yang paling sering join ya. Kemudian ada Ibu Roma Bakara, menyala kakak-kakak penyuluh. Terima kasih Ibu, tapi mohon agar dihindari kata-kata menyala. Kita agak takut. Agak trauma kita. Ada dari Pak Andre Purwanda. Nah ini bagus nih Pak, jelasin dong tentang pajak PBB pertambangan minerba dan cara perhitungannya gimana Kak? Mungkin di sesi selanjutnya ya. Sebenarnya ini pertanyaan sangat menarik. Ini kalau kita bahas bisa durasinya 15 jam ya sebenarnya. Iya. 15 SKS ya mungkin. Karena ini pertanyaan sangat menarik. Mohon maaf nih Pak Andre, kita mungkin belum bisa jelaskan pada sesi kali ini karena temanya tentang Citas. Tapi kalau Pak Andre memang mau minta penjelasan tentang itu, boleh hubungi kami. Baik di DM secara langsung, private message melalui Instagram kita ini, atau ke nomor layanan di WhatsApp 0852 6690 3667. Saya ulangi ya, 0852 6690 3667. Insya Allah nanti kita akan jawab di sana ya, kita diskusi di situ. Kemudian ada Kak Andre Purwanda lagi nih, nanya lagi. Kak, jika wajib pajak badan kompensasi di SPT masa PPN, apakah kena periksa? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung opsi yang dipilih di LB-nya tadi. Iya, kalau kompensasi mungkin tergantung kita manajemen risikonya ya. Tergantung analisis risikonya itu apakah mesti diperiksa atau enggak nanti Mas Andre ya. Dan misalnya juga kalau misalnya restitusi udah wajib nanti kayaknya. Betul. Restitusi jasa ya. Artinya kan ini kasuistik ya, tergantung case-nya apa. Nah kalau memang Kak Andre sedang mengalami kasus seperti itu, mungkin boleh konsultasi di nomor WA tadi juga. Kita akan bantu sebaik dan secepat mungkin, insya Allah ya. Silakan di WA ke sana. Ada lagi, kita beri kesempatan 30 menit lagi untuk bertanya. Terlalu lama ya. Terlalu lama. Jam kerja kita tidak sampai segitu ya. Baik, kalau begitu ya memang sudah berakhir berarti. Betul. Sesi podcast kita kali ini sekaligus siaran langsung Instagram. Terima kasih banyak loh. Kakak berdua ini ya. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang udah bergabung ya Bang ya. Iya, keren banget. Terutama shout out buat Kak Andri Purwanda yang memberikan 2 pertanyaan. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong semua. Bagi kawan pajak yang
berminat mengetahui masalah-masalah perpajakan, mau belajar mungkin agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru tentang perpajakan, silakan follow akun Instagram kami, kemudian juga akun media sosial kami yang lain, ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga TikTok ya. TikTok ada juga. Ada semua tuh. Terutama ini nanti podcast kali ini itu akan ditayangkan juga di YouTube ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga mungkin di YouTube kita episode-episode podcast sebelumnya juga udah banyak sekali. Udah ada 567 episode. Ya, kebanyakan. Yang tayang baru 7. 560-nya masih proses editing. Editor kita cuma 1. Baik, kawan pajak jangan lupa terus saksikan dan pantengin terus berita terbaru kita. Saya akhir kata mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Opet. Saya Aka. Saya Taufik. Sampai jumpa lagi di Paling Podcast berikutnya. Paling Podcast. Pajak Podcast. Emang boleh podcast itu.